Yo semua, sekarang malam sih, gue kedatangan hewan baru. Mau tahu hewan apa ini? Langsung kita unboxing aja sekarang. Langsung cus. Oke semua, langsung aja kita unboxing. Di sini gue unboxingnya nggak sendiri ya. Gue ditemenin bareng Kaido. Nih soal layar gue namanya Kaido. Dia lagi tidur ya. Nah ini salah satu tips juga buat jinakin soal layar yang jumpy, yang galak. Lu free room, biarin dia terbiasa sama ruangan lu. Kalau misalkan kayak, bang, kalau misalkan dia berak gimana, terus kalau misalkan dia ngacak-ngacak rumah lu gimana, ya itu salah satu resikonya sih kalau menurut gue ya. Tapi gue sendiri di sini nge-free room dia, lu lihat sendiri masih aman ya, gak ada berantakan. Ya emang rumah gue berantakan sih, ya nggak berantakin juga bukan dia, gue sendiri. Jadi menurut gue ya itu salah satu resikonya. Kalau rumah lu diberakin ya lu harus tahu jam-jam dia berak. Kayak mungkin pagi dia boker, ya lu jangan taruh di dalam rumah lu. Atau siang dia boker, ya pokoknya intinya lu harus terbiasa sama dianya. Lu harus tahu kebiasaan dia, karakter dia, kebiasaan dia boker jam berapa, dan dia harus makan jam berapa. Kayak gue punya ini gue punya baru berapa hari ya, 3 atau 4 hari, perutnya aja udah kelihatan gendutnya, padahal gue ambil udah kurus, dan dia udah anteng banget, udah nggak kayak awal-awal ini. Dan di video gue sebelumnya juga gue sering mandiin dia supaya dia lebih anteng, lebih terbiasa juga gitu sama orang. Oke, mungkin kita lanjut aja ke video unboxing hewan baru kita. Langsung cus. Nah, oke, tadi sedikit pengenalan sama Kaido soal layar gue. Ngomong-ngomong dia masih di sini. Ya, masih tidur. Ini udah malam sih. Berapa ini? Jam 12-an lah pokoknya. Langsung kita unboxing aja. Apa sih ini? Nah, tada. Ini dia hewannya, musang panda. Ini mamalia gue yang pertama ada di sini. Sebelumnya gue juga pernah melihara musang sih. Sebelum gue masuk ke reptil, gue main musang dulu, burung kicau, burung hantu, akhirnya reptil, dan sekarang gue mau nyobain musang lagi. Nah ini musang gue, salah satu musang kesayangan gue. Dulu gue juga pernah main sugar glider ya. Ini musang baru gue, ini baru, bener-bener baru banget. Dan nih masih ada boxnya, dan baru banget gue unboxing ya. Nah ini dia, masih baby, masih umur 1,5 bulan. Gue juga bakal ngasih tips juga sih buat kalian yang mau melihara musang ya. Usahain kandangnya tuh gede. Tapi kalau gue di sini kayaknya musang gue bakalan gue free room juga bareng si Kaido ini. Ya. Tapi pasti berantem sih. Cuman ya tetap gue awasin biar mereka nggak saling tubruk-tubrukan, nggak saling membunuh lah ya. Tapi kalau tanpa pengawasan sih ngeri banget. Apalagi Kaido ini masih suka kaget ya, masih suka mangap-mangap. Gue takutnya salah-salah malah si musang gue dimakan. Dia belum ada namanya sih ya. Lihat, imut banget ini. Langsung aja kita keluarin ya si musang gue. Musangnya. Oke, sorry rada berisik, sorry rada ribet juga. Gue videoin sendiri di sini bro. Nah, dia emang suka begitu ya, suka berisik-berisik banget begitu. Nah, dia nyium-nyiumin Kaido. Soalnya dia, gue rasa sih rada takut sama Kaido ya. Lo lihat sendiri. Sebenarnya kalau musang itu hewannya, dia hewan masih yang namanya itu aktif di malam hari, lupa gue. Pokoknya dia aktif di malam hari, nggak kayak reptil-reptil gue yang kebanyakan aktif di siang hari ya. Apa sih namanya tuh? Nokturnal. Nah, kalau musang ini hewan nokturnal ya, jadi dia aktifnya sih cenderung di malam hari. Kalau reptil-reptil gue di sini semuanya bukan nokturnal ya. Gue nggak tahu kalau yang bukan nokturnal itu bahasanya apa ya. Pokoknya dia aktifnya di siang hari.
Kayak ini soal layar gue, makanya dia tidur karena dia nggak aktif di siang hari, di malam hari maksudnya. Di malam hari dia tidur. Nah musang ini ya wajar aktif di malam hari. Oh, kayak gitu. Tadi pun dia sempat tidur di gue ya, soalnya gue udah, gue ini ngambil sih ya, jadi nggak dikirim, gue ngambil sendiri si musang ini. Jadi dia mungkin udah tidur juga di tempat gue. Tipsnya buat ngerawat si musang dari baby ini, tipsnya gampang sih. Lu jangan sering-sering pegang dia, jangan sering-sering handle dia, soalnya fisiknya masih lemah, apalagi yang masih merem ya. Kalau segini sih udah aman sih seharusnya. Makan juga udah bisa makan sendiri. Nah, kalau musang itu beda banget sama reptil ya. Reptil yang notaben karakternya itu dia emang jinaknya ya jinak begitu aja, gak bisa dibilang jinak total, dan juga gak bisa dibilang galak banget juga enggak sih kalau lu udah sering-sering handle ya. Kayak ini tuh padahal jarang di handle, tapi sering gue free roam, makanya karakternya kayak gini. Kalaupun ada gue dia nggak lari, dia udah terbiasa sama gue walaupun baru sekitar 5 harian udah anteng banget. Nah kalau si musang ini, dia bedanya adalah kalau lu nggak sering berinteraksi sama dia bakalan lupa sama lu, dia bisa jadi galak lagi. Emang dia hewan yang perlu banget di handle sih kalau kata gue. Kalau musang ya mungkin mamalia semuanya sama, tapi kalau untuk musang kalau udah galak tuh PR banget, apalagi taringnya tuh gede bisa robek lu digigit. Ya bukan berarti melihara reptil solusinya juga enggak sih, reptil tuh lebih gokil kalau kata gue. Taringnya, giginya, nyabetnya, kukunya, lebih gokil. Musang ini justru kalau kata gue, awal gue melihara hewan eksotik tuh musang sih sebenarnya. Dulu gue melihara musang res yang masih merem, masih kecil, masih merem, dan itu mati karena yang pertama banget gue nggak bisa ngerawatnya, dan waktu itu gue juga masih sekolah. Jadi yang sering ngasih makan tuh orang tua gue, justru kayak dia waktu pulang waktu istirahat kerja ngasih makan. Ya kalau penasaran orang tua gue kerja apa, dia di konten gue ada sih bapak gue kerjanya apa, makanya dia bisa pulang dulu jam 12 sampai jam 1 ya kan, buat ngurusin hewan gue. Enggak juga sih, kadang emang dia itu jamnya istirahat sih, jam 12 sampai jam 2 dia istirahat ya. Nah, kadang dia ngasih makan si musang gue yang pertama itu di spet karena masih merem, masih belum punya gigi, masih ibaratnya kayak masih baby banget lah. Sedangkan kalau ini sih kalau kata gue udah aman ya, udah aktif dia dibanding sama musang yang masih merem. Gue tadinya ditawarin musang yang masih merem sama yang galak. Kalau yang galak gue jujur aja nggak bisa ngejinakinnya ya, nggak kayak reptil. Reptil tuh gue lebih pintar ngejinakin reptil daripada ngejinakin mamalia begini, karena gue ngeri. Nah ini dia, kalau musang masih baby ini manja banget sih kalau kata gue, gak kayak reptil nih. Kalau dia gak bisa manja-manja kayak musang. Kalau musang tuh kayak tadi, musang masih kecil tuh dia suka bunyi-bunyi begitu karena dia masih manja, masih kayak ngajakin main. Ini kayak ini sekarang dia di perut gua, imut banget kan. Nah, mungkin nanti di videonya gue bakalan ngasih judul unboxing musang ya, jadi nggak guna tadi gue umpetin dulu, soalnya gue belum bisa ngatur thumbnailnya yang bagus, jadi nggak bisa dirahasiain juga. Nah ini penghuni kamar gue nih, penghuni kasur gue. Dia kalau malam nih tidurnya ya begini doang, kecuali kadang kan gue tidurnya rada jabrah ya, mungkin tangan gue kena badan dia bangun kabur. Jadi dia nggak pernah gigit gue sih. Dia ini hewan yang menurut gue friendly banget loh. Gue geser gini aja dia nggak bangun. Bangun ding, Kaido, Kaido, tidur Kaido. Gue tidurnya begini.
Nah, udah tidur lagi. Nah, sedangkan kalau musang, karena dia hewan nokturnal ya, hewan yang aktifnya di malam hari, dia malam begini lebih aktif. Dia malah kayak dari tadi tuh di kandang dia ngajakin gue bercanda mulu, bukan di kandang sih, di keranjang ini. Dia ngajakin gue bercanda mulu, kayak dia bunyi-bunyi terus. Kalau musang ini sih the bestnya kata gue sih ya, buat orang-orang yang baru pertama main, pengen main. Gue pengen melihara hewan eksotik gitu kan, tapi gue masih belum boleh melihara reptil kayak kaido gitu. Lu boleh lari ke musang, karena musang ini kecilnya imut banget, sampai gede pun dia imut, gak kayak reptil kecilnya aja tuh udah kelihatan sangarnya. Dan reptil tuh notabene di orang-orang cenderung dikenal kayak hewan menjijikan, hewan siluman, jadi-jadian segala macem. Kayak Panana gue aja orang banyak mikir kayak, apaan tuh, ular kok ada kakinya gitu kan. Padahal itu bukan ular boy, emang dia mirip ular. Ada juga yang bilang buaya. Ya gue sih ngewajarin aja ya orang-orang yang baru paham begitu ya. Gue cuman sekedar ngedukasi, gue ngasih tahu kalau ini tuh bukan ular dan ini tuh bukan buaya, ini tuh sejenis kadal, tapi dia emang mirip sama ular. Mungkin dia masih satu keluarga. Kayak ular sebelumnya tuh punya kaki dan dia berevolusi jadi dia nggak punya kaki, atau mungkin sebaliknya kadal yang evolusi dari ular, gue nggak paham juga sih. Nah kayak musang nih dia jinak banget. Tapi kalau musang yang galak sih ya, gue nggak rekom banget sih kalau buat pemula ya. Gue sampai sekarang aja nggak bisa ngejinakin musang, jujur gue nggak bisa ngejinakin musang. Kayak ini musang kan, ini bakalan free room aja nih di tempat gue. Soalnya gue nggak suka sih pakai kandang buat musang. Soalnya kandang buat musang tuh susah banget nyarinya ya. Bukan maksudnya kayak dapat aja kandang kotak besi, tapi gue takut ekornya ini ngeringkel, spiral, atau kadang korengan karena kandang besi, kadang dikencingin sama dia kan jadi karat. Kesian gitu dianya. Jadi lebih baik gue free room, malam gue masukin box begini, siang gue lepasin bebas kemana aja. Kenapa sih kok malam gue nggak nge-free room dia bareng si Kaido ini? Soalnya gue nggak bisa ngawasinnya boy, seperti gue bilang tadi kan. Kalau lu mau nge-free room buah hewan yang notabene beda spesies, beda jenis, ya nggak bisa tanpa pengawasan. Jadi kalau gue tidur kan gue nggak bisa ngawasin mereka, takutnya si Kaido lagi songke dia bangun ngegigit si musang gue yang masih kecil ini. Kan kesian guanya juga sih, kehilangan makhluk berharga. Ini keluarga kita juga, keluarga klon-klon reptil ya. Kalau misalkan lu penasaran ada apa aja di sini, nanti gue bikinin videonya. Gue ngekip apaan aja sih. Gue sampai sekarang sih belum ada rencana mau jualan hewan ya. Tapi kadang kebutuhan gue, kayak gue dari YouTube belum dapat AdSense, belum dapat, ya belum mencukupi lah buat duit gue sekarang ya. Ya kadang gue juga pengen gitu kan, gue pengen buat kerja, cuman zaman sekarang nyari kerja tuh susah banget. Ya sedih, cuman ya sambil berjalan aja gue nge-YouTube sambil nyari kerja. Semoga aja gue dapat pekerjaan atau YouTube gue sukses berjalan. Ya gue berharap sih support banget dari kalian, walaupun YouTube gue editannya masih sekenanya segala macem. Ya semoga aja berkembang lah ya, supaya gue bisa ngasih makan si Kaido ini juga. Hewan gue banyak yang harus gue kasih makan. Kalau gue mengandalkan duit dari orang tua juga nggak bisa. Gue mengandalkan duit dari endorse gue juga nggak bisa, toh endorse gue juga masih sedikit ya kan. Gue ngarepin sense dari YouTube juga susah karena masih sedikit juga. Tapi gue berharap sih YouTube gue sukses atau gue dapat pekerjaan nanti, ya gue nggak pengen ninggalin YouTube juga, karena gue pengen ngedukasiin. Kalian nanya apa aja pasti gue jawab, kalian komen apa aja pasti gue jawab, selagi gue belum tidur ya. Kalau gue udah tidur ya nanti pas gue udah bangun gue jawab.
pasti. Dan di DM Instagram pun pasti gue jawab. Kalau lu penasaran apa Instagram gue, cari aja di Instagram, itu namanya crown__reptil. Nggak jauh beda sama nama YouTube-nya ya. Ya lu bisa cari aja. Selain crown__reptil itu bukan gue. Oke. Ya musang nih lagi pengen banget bercanda dia. Tips perawatan musang juga cukup gampang ya. Lu cukup kasih dia makan. Kalau masih kecil begini, kasih susu yang non laktosa ya. Kalau lu pakai susu yang laktosa, kesian dianya, kadang bermasalah juga sama dianya. Cari susu yang non laktosa. Terus juga lu harus sering berinteraksi sama dia, karena dia hewan yang kata gue sih cukup manja ya. Dia cemburu, kayak tadi aja gue pegang-pegang soal layar, dia kayak nyari-nyari perhatian gue. Lucu kan? Ya lu bisa nyari dia di, gue ngerekomendit sih seller-seller yang ada di grup ya, grup komunitas musang segala macem. Jangan lu cari di pedagang-pedagang yang gak jelas, karena ada salah satu pedagang yang jahat, yang pangkur giginya dia, yang giginya dia ini dipotong, terus yang dia dikasih obat biar kelihatan jinak. Pas lu beli, pas lu pulang dia galak lagi. Itu sering banget kayak gitu. Dan gue kasihan ya, jujur gue sebagai pencinta hewan, gue hobi hewan, gue pencinta hewan sih, bukan hobi, karena hewan itu kayak gue anggap kayak ini keluarga gue gitu loh. Ya gue ngasih tips kalian, kalau mau kasih makan musang jangan kasih makan dia daging mentah, karena daging mentah bisa bikin dia galak. Kasih dia buah atau daging yang direbus buat motor, bikin kesel aja. Gak boleh ngomong kasar, karena sekarang anjay aja udah ada undang-undangnya gitu. Nah jadi hilangin bau amis dari daging kalau lu mau ngasih dia daging, atau kalau lu mau bener-bener bikin dia cepet obesnya, kayak pakai nasi kecap juga bisa. Nasi kecap cuman baunya itu loh nggak kuat. Kasih pepaya, pisang, buah-buahan, itu lebih bagus buat dia, pencernaannya dia. Gue ngerekomendit sih kalau misalkan lu mau mulai pelihara musang dari umur-umur sebulan 2 bulan. Kayak ini kan udah 1,5 bulan nih, ini udah cocok lah dipelihara untuk pemula. Dia udah nggak rentan mati. Dan bedanya musang sama reptil, musang gedenya tuh cepat. Kalau reptil lu butuh waktu 3 tahun atau 4 tahun lebih untuk segede ini. Kalau misal lu ngerawat dari baby ya, kalau lu ngerawat dari baby lu butuh 3 sampai 4 tahun lebih buat sampai segede ini, sampai sejumbo ini. Tapi ya jelas karakternya lebih santuy pasti daripada dia. Kalau dia kan karakternya ya galak. Namanya wild catch kan, tangkapan liar. Karena gue susah banget sih nyari soal layar CB-an, tapi gue ngeliat di grup-grup udah banyak soal layar CB-an ya. Ya mungkin segitu aja dari gua. Kalau emang masih kurang jelas atau gimana, lu bisa nanyain di kolom komentar atau DM di Instagram gua ya. Tolong support channel gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Tolong bantu subscribe ya. Terima kasih. Dadah.